Saya pagi ini ambil nas dari Perjanjian Baru, nanti sore dari Perjanjian Lama. Jadi yang pagi ini sudah hadir tapi ingin belajar firman Tuhan sore Perjanjian Lama juga boleh, ya. Kita baca Efesus pasal yang keempat. Saudara sudah ketemu? Judul renungan kita pagi hari ini adalah kekudusan dan kesiapan dipakai oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan kekudusan dan kesiapan. Bersama dengan saya katakan saudara, kekudusan dan kesiapan. Ya, kalau kita membaca Mazmur, ada di situ istilah bahwa diistilahkan kita ini seperti anak panah yang siap untuk dilesatkan oleh pemanah, yang siap untuk dipakai, siap digunakan. Benar enggak? Jadi ada anak panah atau panah, lalu ada pemanah. Ada orang yang ekstrim kiri, ada orang yang ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu hanya mempersiapkan diri menjadi anak panah yang bagus, yang kuat, yang siap untuk dipakai. Anak panah kalau sudah bagus, tetapi pemanahnya tidak tahu mana, gimana? Kira-kira gimana saudara-saudara? Anak panahnya atau panahnya bagus, tapi yang pemanahnya itu nggak tahu mana, kira-kira gimana? Waduh, bisa dipanah apa saja, benar enggak? Yang kedua, sasaran tidak kena, gitu. Jadi dalam konteks kita pagi hari ini, kita ini anak panah dan Tuhanlah yang akan siap melesatkan kita. Tuhan sebagai pemanah, begitu ya. Nah, ada orang yang ekstrim kanan, jadi ekstrim kiri itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya, tetapi tidak mempersilahkan Roh Kudus untuk memakai kehidupannya. Jadi dia menjadi anak panah yang bagus, tetapi tidak dipakai secara bagus. Lalu ada yang ekstrim kanan, tidak mempersiapkan dirinya dengan bagus, hanya mengharapkan Tuhan yang bekerja. Nah ini, di GPB Imamat Raja ini banyak ini. Ya kan, Tuhan pakai kami. Tuhan mau pakai kita bro. Tapi Tuhan mau juga kita mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah jadi, kekudusan dan kesiapan dipakai oleh Tuhan. Kita baca Efesus pasal yang keempat karena kita ingin balance saudara-saudara, bahwa kita harus siap dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Nah salah satu unsurnya, kita harus mempersiapkan kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang ditemukan oleh Tuhan menjadi orang-orang percaya yang kudus. Efesus pasal 4 ayat 17. Saya baca ayat 17, lalu saudara ayat 18, lalu kita bergantian ya. Untuk nas-nas seterusnya atau ayat seterusnya. Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam marah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi, tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, saudara, kalau saudara lihat pasal 4 ayat 17 sampai 32, memang ada dua unsur di sini, yaitu manusia lama dan manusia baru. Lalu nanti kalau kita baca pasal 5 ayat 1 sampai 21, ini berbicara tentang Roh Kudus memakai orang-orang yang telah diubahkan. Manusia lama yang sudah dikikis, yang sudah dibuang, lalu diubahkan, kemudian dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya saya percaya saudara-saudara bahwa kita ini tidak hanya perlu bertobat. Amin. Bertobat itu berbicara kita meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Tapi itu tidak cukup karena Tuhan ingin pakai kita supaya kita berbuah-buah. Amin. Jadi bertobat, saya tafsirkan itu adalah kepasifan. Oh, dulu saya mabuk, sekarang tidak mabuk lagi. Dulu saya berbohong, sekarang saya tidak berbohong lagi. Dulu saya berzina, sekarang saya tidak berzina lagi. Dulu saya gosipin, sekarang saya tidak ngegosip lagi. Dulu saya membunuh, sekarang tidak membunuh lagi. Dulu saya merampok, sekarang tidak merampok lagi. Tapi Tuhan tidak ingin hidup kita hanya sampai di situ. Tuhan ingin pakai kita supaya kita berbuah-buah. Kalau misalnya Paulus hanya bertobat, maka surat 1 Korintus tidak akan ditulis. Jemaat Korintus tidak akan didirikan. Jemaat di Efesus tidak akan didirikan. Di Roma, di Galatia, di Efesus, dan jemaat-jemaat yang lain tidak akan didirikan kalau hanya bertobat. Nah, tapi kita akan belajar dulu saudara-saudara, manusia lama dan manusia baru yang dimaksud dalam Efesus pasal yang keempat. Kalau kita lihat, Efesus ini ditulis oleh Paulus, masalah-masalah yang diungkapkan oleh Paulus dalam surat Efesus ini biasanya masalah-masalah yang umum yang dihadapi oleh jemaat. Makanya juga disebut ini sebagai surat-surat yang sangat umum isinya. Jadi juga ada hal-hal teologis, tapi juga ada hal-hal yang sangat praktis. Pasal 1 sampai pasal 3 itu ini tentang teologis, tetapi pasal 4, 5, 6 dan seterusnya ini lebih kepada hal-hal yang praktis. Bagaimana orang paham tentang Allah, tetapi juga menikmati dan mengalami Allah dalam kehidupannya. Bagaimana orang berteologi, bagaimana itu manusia baru, bagaimana lahir baru, bagaimana diregenerasi, bagaimana orang percaya bahwa dia diselamatkan. Tetapi juga dalam hal-hal yang praktis, mereka siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kita coba lihat manusia lama, saudara-saudara. Nah, kalau kita berbicara kekudusan dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani dari kata kados, dalam perjanjian baru dari kata agios, ini bukan hanya berbicara orang yang tidak melakukan dosa sebenarnya. Jadi kata kados, kudus, dan agios ini berhubungan dengan orang yang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan, diistimewakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Biasanya kalau kita berbicara suci atau kudus secara umum, biasanya apa? Pikiran jorok, benar enggak? Apalagi perzinahan, seks di luar nikah, apalagi ya, mencuri, berbohong. Oh ya, itu juga termasuk. Tapi kalau kita belajar dalam Alkitab, kata kados atau agios ini lebih kepada orang yang dulu jahat lalu diubahkan oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya diubahkan oleh Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk melakukan dan menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Itu sebabnya Imam Ahmad yang Rajani, kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih di sana, dikhususkan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, dari budaya lain, dari kebiasaan lain. Tetapi bukan hanya dipisahkan, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi kekudusan dan kesiapan untuk dipakai oleh Tuhan. Nah saudara, coba kita lihat bahwa kalau kita masih ada manusia lama, Tuhan tidak akan pakai kita.
Itu sebabnya di sini menarik, dan ini pasti akan bertolak belakang dengan kedagingan kita. Benar enggak? Kedagingan kita itu telah terdesain senang mendengarkan berita-berita yang menyenangkan. Kalau yang berita-berita pertobatan, rasanya itu aduh asing bagi kedagingan saya. Benar enggak? Itu asing rasanya. Itu dunia yang asing dalam hidup saya itu. Nah, kalau kita berbicara manusia lama, saudara-saudara. Nah, coba kita lihat. Menarik di sini karena ada perintah negatif yang berulang-ulang diucapkan di sini. Kalau pelajaran psikologi diajarkan begini, jangan sering-sering menggunakan tidak kepada anak, gitu ya. Selalulah ya boleh. Dan ini adalah rekayasa dari ilmu sosial yang kalau kita tidak paham, ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, Bu, ada banyak sekali larangan negatif. Janganlah. Itu sebabnya kalau kita belajar Alkitab, harusnya kita akan menjadi orang tua yang tidak segan mengatakan tidak kepada anak. Janganlah. Misalnya ayat 17, ayat 20, ayat 17, janganlah. Ayat 25, buanglah. Ayat 26, janganlah. Ayat 27, janganlah. Ayat 28, janganlah. 29, janganlah. Ayat 30, janganlah. Ayat 31, buanglah. Dan seterusnya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan manusia lama. Dan Paulus mengingatkan jemaat di Efesus. Itu kan manusia lama yang dulu, sekarang berbeda. Maka janganlah. Ayat 17 sampai 18 di situ disebutkan ada pikiran yang sia-sia, pikiran yang gelap. Ayat 18 disebutkan kamu dulu manusia lama penuh dengan kebodohan, ya. Ini menyinggung perasaan, tapi ini adalah firman Tuhan. Lalu apa? Istilah yang cukup keras. Ayat 18 apa di situ? Kedegilan. Kalau di bahasa Medan itu digil kali kau, gitu ya. Ya, kalau orang bebal, ya disebut ya degil kali, gitu ya. Ayat 19, perasaannya tumpul. Lalu kemudian ayat 20, menyerahkan diri. Nah, lihat, menyerahkan diri dalam bahasa Yunani itu paradidomi. Seperti orang yang tidak kuasa untuk menolak. Dan ini dijelaskan dalam Perjanjian Baru, ada namanya teologi orang sesat. Apa itu? Orang berdosa yang bangga dengan keberdosaannya. Saya ulang. Orang yang seperti ini, yang sudah menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, ini akan menjadi orang yang bangga dan bermegah dengan kelemahannya, kekurangannya, bahkan dengan dosa-dosanya. Nah, banyak contoh ya. Kalau kita sudah dikuasai oleh sesuatu, biasanya dinasihati oleh orang, biasanya tidak mempan. Benar tidak? Bahkan Paulus menyinggung, ada orang yang bermegah dalam dosa-dosanya. Saudara lihat di sekeliling saudara kan, banyak orang yang mempertontonkan hal-hal yang memalukan dalam dirinya, dan mereka merasa bangga dengan hal itu. Nah, itu artinya paradidomi. Orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada kejahatan, sehingga dia tidak tahu lagi bahwa itu jahat. Dia tidak tahu lagi bahwa ini salah, ini memalukan. Dia tidak tahu lagi. Bahkan dia sudah menyerahkan hidupnya untuk itu. Lalu dikontraskan. Kalau dahulu kamu adalah budak kegelapan, sekarang kamu budak kebenaran. Kalau dulu engkau menyerahkan dirimu kepada kefasikan, kesesatan, kenajisan, sekarang kamu dikuasai oleh Roh Kudus yang akan mengerjakan hal-hal yang indah dalam hidupmu. Jadi ini menarik. Jadi saya sama sekali tidak percaya dengan orang yang mengatakan dia lahir baru tetapi manusia lama masih ada dalam dirinya. Itu omong kosong itu. Itu tidak alkitabiah. Saudara lihat ya, di sekeliling kita banyak kita temukan orang yang mengaku percaya kepada Yesus tapi manusia lamanya masih melekat dalam dirinya. Itu bukan Injil yang mentransformasi. Tidak ada kebenaran dalam diri orang itu. Kalau betul, ini simple. Sebenarnya tanpa saya berkhotbah pun saudara sudah paham Alkitab ini, benar enggak? Karena ini sangat simple, sangat praktis. Orang yang dulu mencuri apa?
Kalau sudah lahir baru jangan mencuri lagi. Jadi manusia lamanya itu ditanggalkan. Ada orang percaya Yesus tetapi masih jahat hatinya. Itu belum ada transformasi Injil di situ. Nah, ini masih berbicara manusia lama, saudara-saudara. Orang yang pelit kalau sudah disentuh oleh Roh Kudus tidak mungkin pelit lagi. Percaya saya. Itu firman Tuhan, ya. Ya. Firman Tuhan. Ada transformasi Injil yang mengubahkan seseorang. Nah, kadang-kadang kita bertanya ya, kalau sudah menjadi Kristen kok rasanya tidak boleh punya keinginan ini, tidak boleh punya keinginan itu. Salahkah kita memiliki keinginan? Tidak salah, benar? Ingin marah boleh enggak? Boleh. Tapi yang kita mencatat, kalau dia sudah lahir baru, ada Roh Kudus dalam dirinya, maka dia tidak dikuasai oleh amarah itu. Amin. Iya. Mau rasanya jengkel itu, jangan juga kita munafik. Aku udah enggak pernah marah lagi. Udah enggak pernah jengkel lagi. Udah malaikat ini. Jangan-jangan dia sudah di surga. Oh iya, masih mau marah. Oh iya, ada keinginan mundur. Oh iya, ada rasa ingin putus asa. Boleh enggak? Boleh ada rasa itu. Tetapi Alkitab mencatat apa? Itu tidak menguasai dirimu. Itu tidak menguasai dirimu. Jadi coba ya, kita sama-sama periksa. Saya yang paling memeriksa pertama kali, karena saya duluan mempelajari firman Tuhan. Ada namanya kekudusan itu, ada namanya position sanctification. Kudus secara posisi. Ketika Anda percaya kepada Yesus dan you lahir baru, you disebut orang kudus, benar tak? Keluarga Allah. Tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Maka yang kedua, setelah position sanctification, ada namanya progressive sanctification. Kudus secara pengalaman. Apa contohnya? Kesaksian Yohana tadi, ya kan? Hari ini bertobat, nangis-nangis, doa pagi bareng-bareng, baca Alkitab, lalu haleluya puji Tuhan, pelukan. Nah besok bertengkar lagi, sikat lagi, melawan lagi. Nah itu masuk apa? Progressive sanctification. Kudus secara pengalaman. Dan ini perlu perjuangan. Amin. Ini perlu perjuangan. Jadi yang anak muda kita, yang ibu-ibu, kalau kita masuk dalam proses ini, nggak usah berkecil hati. Amin ya. Nggak usah menyalahkan. Karena itu proses. Nggak usah dalam bahasa Ibrani itu, nelongso. You know what the meaning of nelongso? Mengasihani diri. Kok hidup saya begitu sulit ya Tuhan? Firman Tuhan berkata, you sedang masuk dalam proses pengudusan secara pengalaman setiap hari, dan setiap kita melewati proses itu. Termasuk Pak Pendeta, termasuk Pak Gembala, termasuk Pak Khotbah. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam kita mengalami. Maka Tuhan ingin melihat kita punya komitmen untuk membuang manusia lama kita. Amin ya saudara-saudara ya. Ini dari hari ke hari. Dan ini tidak mendadak. Orang jahat itu, tidak ada orang jahat satu malam langsung menjadi jahat. Itu berproses. Mulai berbohong kecil. Tidak ada orang yang langsung bisa menipu miliaran rupiah. Kalau tidak lolos dia menipu ratusan juta. Gitu ya. Dari kecil. Orang baik juga sama. Tidak ada orang baik langsung jadi baik. Tidak ada orang rendah hati langsung rendah hati satu malam.
kita masuk dalam apa? Progressive sanctification. Belajar. Dan ini harus progres. Ini saya berbicara, sebelum kita dipakai oleh Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Dan salah satu indikatornya, manusia lama harus dikikis, harus dibuang. Nah, saya dulu bertanya-tanya ya, kenapa ya Tuhan? Tuhan membiarkan orang Israel, ini konteks kata kados, orang Israel sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan oleh Allah. Saya berpikir gini, kenapa kalau Tuhan memang ingin mempersiapkan bangsa ini menjadi bangsa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa itu harus berdiri hidup di tengah-tengah bangsa yang lain? Coba kita mikir, kenapa Tuhan tidak langsung buat saja mereka di hutan, orang Israel itu, dan mereka hidup saja di situ, tidak bersentuhan dengan bangsa-bangsa Filistin, Moab, Amalek, Edom? Kenapa? Karena kalau mereka bertetangga dengan bangsa Filistin, ada peluang mereka terpengaruh oleh gaya hidup Filistin, benar? Dan itu terjadi. Berapa kali orang Israel itu terpengaruh oleh gaya hidup Amalek, maka orang Israel ikut-ikutan menyembah Baal, benar ya? Amin ya? Saya pikir, karena Tuhan tidak asingkan mereka ke sebuah pulau, tidak ada orang Amalek yang jahat yang akan mempengaruhi mereka, tidak ada orang Filistin, tidak ada orang Moab, tidak ada orang Edom, tidak ada orang Babel, tidak ada orang Mesir, tidak ada orang Asyur. Bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang jahat yang akan mempengaruhi orang Israel. Saya juga mikir, kenapa ya Tuhan, kami GPB Muhammad Rajani ini, Tuhan tempatkan aja di sebuah pulau, di mana di sana semua malaikat. Tidak ada yang jemaat yang cengeng di sana. Semua dewasa Tuhan. Tidak ada anak-anak muda yang banyak bacot di sana. Yang anak muda, tidak ada yang suka berontak kepada orang tua. Semua, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Coba kenapa? Kenapa Tuhan tidak membuat sistem seperti itu untuk membuat kita kudus? Karena kalau demikian, kita menjadi orang yang kudus yang sia-sia, benar? Kalau misalnya saya sudah ditempatkan oleh Tuhan di satu tempat pulau, bahkan di atas gunung, tidak ada orang lain di sana, lalu di sana saya penyembahan tiap hari, haleluya, haleluya. Lalu sobat, kalau saya di sana sudah nggak berdosa, lalu sobat, lalu apa yang akan terjadi? Bangsa-bangsa asing yang belum mengenal Allah tidak akan mendengarkan firman Tuhan, benar? Karena mereka terasing, saya juga terasing. Maka bukan itu konsep dari Allah. Maka Tuhan ingin pakai Israel sebagai bangsa pilihannya, tetapi Tuhan juga menempatkan Israel berada di sekitar bangsa-bangsa asing, bangsa yang tak bersunat, bangsa yang tidak mengenal Allah itu, supaya bangsa Israel dipakai oleh Tuhan memberkati mereka. Amin. Dengan segala konsekuensinya. Apa itu? Melihat gaya hidup orang global, kadang-kadang kita bisa terpengaruh. Ibu-ibu yang kebanyakan nonton sinetron Korea, kemungkinan besar you akan sering nunduk suamimu. Yang kebanyakan nonton sinetron itu, yang suaminya belum ngomong, suaminya baru mau ngomong, ada pengaruh, ya. Itu sebabnya kalau tidak ada yang jahat di luar sana, tidak ada pembeda. Kenapa kita disebut orang kudus, orang yang tidak kudus? Karena gaya hidupnya berbeda. Kenapa kita bisa tahu uang asli? Karena ada uang palsu. Itu. Nah itu sebabnya memang butuh perjuangan. Prinsipnya manusia lama harus ditanggalkan. Ya. Saya senang ini ya, ayat 26 ini praktis sekali. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam, ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupannya.
Nah, jadi jangan melindungi manusia lama, saudara-saudara. Amin. Jangan membela manusia lama. Saya ulang, kedagingan kita cenderung membela dan melindungi manusia lama kita. Tapi Alkitab mencatat, jangan, buang. Tegas sekali Alkitab. Kalau kedagingan kita berkata, jangan apa-apa, sekali-sekali doang kok. Sekali hari ini, besok sekali. Lama-lama 2 kali lah. Hei, anak-anak muda, itu biasanya kita membela, kan kita masih manusia. Iya kan? Udah mulai masuk itu barang itu kalau udah begitu. Haleluya. Nah, kalau saudara lihat ya, ini pengkontrasan dari ayat yang kita baca tadi. Misalnya ayat 20 sampai 22, you harus belajar mengenal Kristus. Ayat 23, harus dibaharui roh dan pikiran. Jadi dari itu perintah negatif, sekarang perintah positif, dan kita harus balance di situ. Ayat 24, mengenakan manusia baru, ini perintah positif. Ayat 26, buang dusta dan amarah, ini yang negatif. Yang mencuri, jangan lagi. Ayat 29, yang berucap kotor, jangan lagi. Jadi ayat 25 sampai 27, berkatalah dan berbuatlah yang benar. Ayat 23 sampai 24, ayo kenakan manusia baru. Ayat 28, bekerja keraslah. Lalu ayat 9, pakailah perkataan yang membangun. Jadi saya percaya, sebelum dia percaya Yesus dia malas. Sesudah disentuh oleh Roh Kudus dia pasti rajin. Katakan amin, saudara. Sebelum percaya Yesus dia pelit. Sesudah percaya Yesus dia murah, dia merhati. Sebelum percaya Yesus dia bodoh. Karena belum tahu apa-apa kan, sering tersesat. Aku tahu, aku terjatuh dan tak bisa. Dia tersesat dan gampang tersesat, makanya disebut bodoh. Tapi saya percaya sesudah disentuh oleh Injil yang mengubahkan, oleh Roh Kudus yang tak terbatas dan berkuasa itu, maka dia akan dibaharui pikirannya. Amin ya. Pikirannya tajam. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Dia tahu mana yang najis, mana yang kudus. Jangan pura-pura tidak tahu. Menurut saya, kalau betul-betul Anda sudah disentuh oleh Roh Kudus, pasti tahu dan pasti peka mana dosa, mana yang tidak dosa. Nah, lihat ya. Jadi rupanya manusia lama biasanya kita akan berusaha untuk menutupi. Saya senang dengan khotbah Pak Gembala minggu lalu. Farisi itu biasanya dia akan menutupi banyak hal. Kalau dia salah, akan dia bangun lagi apa itu? Apa penjelasan deskripsi yang akan mencoba menutupi dosa-dosanya. Dia akan berdamai dengan dosa-dosanya. Dia akan membela kelemahannya. Sehingga akar-akar manusia lama itu bukan semakin terkikis, tetapi makin bertumbuh. Janganlah, buanglah, berhentilah. Ini adalah tiga kata yang sering diucapkan dalam surat Efesus. Janganlah apa? Lalu apa? Buanglah, lalu apa? Berhentilah. Coba bilang bersama dengan saya, jangan, buang, berhentilah. Coba ya kata janganlah ini anak-anak muda. Ditambahkan, janganlah melawan lagi. Berhentilah main game lagi. Apalagi? Buanglah pikiran-pikiran kotor. Nah, ini harus latihan. Anak-anak muda, jangan melotot. Bertobat. Pelototi saya lagi. Ada namanya. Betul juga. Jangan. Besok teruskanlah. Gundul. Ini Efesus menarik sekali. Janganlah, buanglah, berhentilah. Janganlah, buanglah, berhentilah. Yang ibu-ibu, kalau sering membicarakan hal-hal yang negatif dalam sebuah kongko-kongko, coba 3 kata ini Bu, mulai. Janganlah, berhentilah, buanglah. Ya, ini latihan ini. Karena ini progres. Saya betul-betul berjuang untuk hal ini. Kadang-kadang kedagingan, udahlah tidurlah. Tidurlah.
Tapi ingat firman. Betul. Kadang-kadang kedagingan itu ingin. Nah, saya baru nonton YouTube tadi malam sebuah motivasi. Yang kata motivasi ini orang Singapura, berbahasa Inggris tapi ada terjemahannya. Jadi saya paham karena ada terjemahannya. Dia bilang begini, kalau Anda memilih pilihan-pilihan yang mudah dalam hidup, maka Anda akan mengalami kesulitan. Tapi kalau Anda memilih pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup, hidup Anda akan mudah. Ini memang kata-kata motivasi, saya tidak tahu orang itu orang percaya atau tidak. Tapi betul juga ya. Pilihan-pilihan yang mudah dalam hidup apa? Main TikTok 8 jam sehari, apalagi? Nonton YouTube 12 jam sehari, apalagi? Jalan-jalan ke Baturaden tiap hari, apalagi? Banyak sekali. Itu pilihan-pilihan hidup yang mudah. Dan itu akan membuat hidupmu nanti sulit. Benar enggak? Pilihlah jalan-jalan yang sulit anak-anak muda. Nanti masa tuamu mungkin akan lebih mudah. Tidak akan menjamin, tapi peluang hidupmu berhasil, sukses dipakai oleh Tuhan jauh lebih besar. Dibandingkan, ya saudara tadi sudah dengar ya, Korea. Aduh Tuhan Yesus. Ya, jadi yang pertama tadi saudara-saudara kita berbicara manusia lama. Nah yang kedua, yang terakhir, kita coba melihat apa tujuan kita dikuduskan oleh Tuhan. Amin ya. Di step pertama kita mempersiapkan diri sebagai anak panah yang siap dilesatkan oleh Tuhan. Amin ya. Nah yang kedua, kita mau berbicara setelah kita kudus, hidup kudus, berusaha supaya kehidupan kita secara pengalaman berjuang. Ini tidak berbicara secara position karena kita adalah orang kudus di mata Allah. Setelah kita berjuang, lalu sebenarnya untuk apa kita, manusia lama kita kikis? Coba pasal 5 ini singkat saja ya. Kalau kita membaca pasal 5 ayat 1 misalnya ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah langsung kita ke ayat 8 saudara-saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai apa? Anak-anak terang. Nah ayat 11 juga nanti dijelaskan di sana. Kemudian ayat 15 juga. Perhatikan kamu hidup. Lalu ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Lalu kemudian ayat 20, ayat 21. Ini juga berbicara tentang orang yang sudah ada di dalam Kristus. Nah kita kembali ke ayat kita. Di pasalnya yang keempat. Ada di sana manusia baru. Nah kata baru dalam bahasa Yunani itu ada 3. Pertama neos. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya baru. Kemudian kata kainos. Kemudian kata prospatos. Neos itu lebih kepada gaya atau zaman. Ya, kalau dulu rambut itu modelnya kan macam-macam ya. Dulu macam primus begini ya. Lalu di depan ini kayak ada burung Raja Wali begini kan. Nah, lalu di sini sekarang itu banyak yang di sini kosong seperti lapangan sepak bola. Nah, itu namanya neos, neos itu ya. Jadi pakaian. Masih ingat Kak Cevenda di masa-masa kita karena kita seumuran kan? Tahun 2000-an waktu saya SMA, itu gaya celana itu memalukan. Di sini ketat sekali. Di sini, bisa 1 meter. Jadi kalau kita jalan, nah kalau sekarang di sini sempit, sempit. Saya juga udah mulai ikut-ikut. Maka laki-laki banyak jalannya karena udah sempit gini. Padahal dia laki-laki, namanya Anton lagi. Nah, tapi itu neos. Model atau style atau zaman atau apa saja bisa neos itu baru. Kemudian prosbatos itu juru selamat yang baru.
Kalau dalam perjanjian lama sistem korbannya korban dengan kambing. Nah, dalam perjanjian baru korbannya adalah Yesus Kristus. Itu namanya prospatos. Korban atau sistem pengorbanan yang baru. Tapi yang digunakan di sini manusia baru, kata baru di sini adalah kainos. Yang berubah bukan model rambutnya, tetapi kualitas hidupnya. Yang berubah itu bukan fisiknya, tetapi kualitasnya. Itu sebabnya waktu saya percaya Yesus, hidung saya tetap hidung yang lama. Tidak ada yang baru. Tetapi kualitas hidupnya ada yang baru. Apa itu? Desire, keinginan-keinginan hidup. Apa itu? The purpose, tujuan-tujuan hidup. Goal, tujuan-tujuan hidup. Itu berubah. Berubah. Dan saya yakin memang Injil yang mentransformasi akan mengubahkan tujuan hidup seseorang. Amin. Saya mengalami ini. Dan saya yakin teman-teman yang juga sudah lahir baru pasti mengalami ini. Kalau saya bandingkan ya tujuan hidup saya dulu dengan sekarang, ini memang berubah dan berbeda drastis. Betul. Dan kadang-kadang sekarang, kalau saya sampaikan, kalau ditanya orang ya, apa keinginan hidup Pak Pangeran? Kalau saya jawab, itu membingungkan. Dan kadang-kadang tidak masuk akal. Masa begitu tujuan hidupnya? Gitu loh. Tapi itu yang terjadi dengan hidup Paulus, benar nggak? Begitu dia disentuh dan ditangkap oleh Kristus, kehidupan dan tujuan hidupnya itu berubah. Dan bagi orang dunia, itu tujuan hidup yang memalukan dan seperti tidak ada artinya. Baru. Hasrat kita baru, kualitas kehidupan kita baru, tujuan kita hidup tujuan hidup kita menjadi baru. Kalau sekarang tujuan hidup udahlah melayani Tuhan. Supaya dari tangan saya, dari mulut saya, dari pikiran saya, dari harta yang saya punya, Injil diberitakan. Udah itu saja. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada. Kalau saya cari uang banyak, supaya melalui uang yang saya punya, Injil diberitakan. Kalau saya punya rumah yang besar, misalnya ya, keinginan akhirnya supaya melalui rumah ini nanti ada orang-orang yang dibentuk, hamba-hamba Tuhan yang dibentuk supaya Injil diberitakan. Apalagi, terserah, boleh banyak hal contohnya. Tapi itu adalah tujuan akhir dari orang yang disentuh oleh Tuhan. Jadi coba kita lihat di ujung dari khotbah ini, saudara-saudara, coba lihat ya. Jadi manusia lama kita dikikis sebelum kita dipakai oleh Tuhan. Di pendahuluan tadi saya katakan apa? Seperti anak panah. Anak panah itu harus dikikis, harus ditajamkan. Kalau anak panahnya tumpul, nggak bisa digunakan, Bu. Benar nggak? Nah, kita berjuang, Pak. Berjuang, melatih diri. Tiap hari, buang segala sesuatu yang negatif. Janganlah, berhentilah melakukan hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini. Amin ya? Itu kita tajam. Tapi Pak, setelah kita tajam, what next? Berilah dirimu dikuasai oleh Roh. Amin ya? Mari kita serahkan hidup kita supaya dipakai oleh Tuhan. Karena Dia yang akan melesatkan diri kita. Jangan bertumpu kepada pengalaman dan ilmu kita. Jangan. Coba lihat. Ada banyak orang yang punya ilmu yang bagus. Tapi ilmunya digunakan untuk apa? Menipu, menghancurkan. Mungkin 3 bulan lalu saya melayani di GMKI. Gerakan Mahasiswa Kristen. Ya, itu dibuat di Baturaden. Salah satu mundur dari fakultas ini. Kenapa? Kami sering diajari untuk merekayasa teknologi ini. Dan saya tahu, insting saya mengatakan, ini akan digunakan untuk hal-hal yang menghancurkan. Oh ya, ada juga begitu. Oh ada Pak, memang ada ilmunya dan itu dipelajari. Membuat virus kah apa? Jadi, gimana Pak? Saya mundur dari sini. Waduh, saya juga bingung menjawab ya. Saya dalam itu putar-putar dulu, tapi sambil berdoa, Tuhan, ini kalau ku bilang dia mundur dari fakultas ini, nanti orang tuanya telepon saya gimana? Kok Bapak ajari anak saya mundur dari kuliah? Tapi kalau saya bilang teruskanlah, lanjutkanlah, memang betul juga. Saya bilang, ya udah nanti aja kapan-kapan kita ketemu. Sampai sekarang belum ketemu saudara-saudara dengan dia. Tapi saya lihat, oh iya, ilmu kalau tidak dikuasai oleh Roh, itu akan digunakan untuk menghancurkan.
Itu banyak, itu sebabnya banyak orang pintar juga yang menghancurkan pekerjaan Tuhan, bukan orang bodoh. Kenapa? Dia menjadi anak panah yang tajam, dia pintar, dia punya ilmu, tetapi dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dia digunakan untuk hal-hal yang jahat. Ya Tuhan, hidup 70 tahun di dunia ini ngapain sih sebenarnya? Ya, saya coba ya, papa saya meninggal tahun 2021 dan itu pelajaran besar bagi saya secara pribadi. Iya ya, apa yang orang ingat dari kehidupan papa saya? Hampir nggak ada. Karena pagi kerja, pulang malam, lalu nyanyi-nyanyi di warung, pulang ke rumah, that's all, hanya itu. Dan saya, aduh Tuhan, apa yang diingat oleh orang dari papa saya? Nggak, saya mau lebih baik. Saya mau dari hidup saya, ada banyak orang yang saya inspirasi. Amin ya. Itu yang perlu diingat orang. Hatinya saya sentuh. Coba, saya mohon maaf, kalau saudara punya banyak uang, lalu meninggal, Anda tidak akan diingat oleh orang, benar enggak? Banyak orang kaya yang meninggal tiap hari di apa namanya? Di tempat-tempat penguburan. Itu orang-orang kaya, orang-orang punya jabatan, gelarnya 15. Mbah, gelarnya 15. Jadi Mbah enggak usah merasa galau kalau gelar baru 2, baru 3, ya. Orang gelar 15 meninggal enggak diingat orang dan orang tidak peduli. Kenapa? Karena hidupnya tidak dipakai oleh Tuhan untuk menyentuh orang lain. Mana? Ya, saya berpikir enggak Tuhan, saya enggak mau kehidupan seperti itu. Saya mau ketika saya mati, mungkin uang saya tidak banyak, mungkin gelar saya hanya 3, tapi banyak orang yang mengingat pelayanan-pelayanan yang saya kerjakan dalam hidupnya. Minimal mahasiswa STTI yang memang kita berjuang melatih mereka melalui ilmu yang kita punya. Ini penting untuk dirimu. Paling tidak nanti Andre ingat saya ya. Kalau saya meninggal ya, oh ya Bapak itu dulu sering marah, tapi untuk kebaikan. Itu penting. Hei, coba. Ini ada gelas saudara-saudara. Ini kalau tidak ada air, saya mau minum. Sehaus apapun saya, kalau tidak ada air tetap haus, benar nggak? Yang kedua, ini gelas ini mahal loh. Ini mungkin 2 juta ya Lin. Tapi bayangkan ini gelas yang bagus. Ini saya pinjam dari Lina. Tapi kalau tidak ada air di sini, gelas ini berguna enggak? Berguna enggak? Berguna enggak? Enggak berguna, benar enggak? Tapi ini gelas mahal, didatangkan dari Italia, naik pesawat, Garuda lagi. Boleh 23 juta harganya. Boleh ini gelasnya artis, aktor, apa saja boleh. Tapi kalau tidak ada air di dalamnya, that's good nothing. Ini bagus, tapi sia-sia. Namanya tidak berguna. Ini juga gelas bagus, ini lebih mahal ini. Lebih mahal ini. Tapi kalau tidak ada air di dalamnya, tetap haus saya. Tidak ada, berarti ini tidak berguna, benar nggak? Ada orang yang merasa hidupnya itu berguna kalau bajunya bagus, benar nggak? Kalau apalagi yang luar-luar ini bagus. Saya pikir, ya kita perlu pakai jas yang bagus, saya juga mau. Tapi kalau saya sudah punya jas yang bagus, so what? Gitu loh. Apa dampaknya bagi orang lain? Tidak ada. Ini gelasnya mahal ini 23.000, ini hanya 5.000. Ini gelas yang kecil ini, gelas yang sederhana lebih murah dari sini. Kalau diisi air, kira-kira gimana? Hah? Saudara kok melotot ya? Ini kecil, lebih kecil gelasnya, lebih murah, lebih sederhana. Ini ada tulisan-tulisannya, keren ini ya, warnanya juga celing. Ini polosan. Ini tidak ada air. Ini ada air. Coba lebih berguna mana ini? Kecil, coba ya. Wow. Segar. Saudara mau yang mana? Mau menjadi hidup yang bagaimana? Yang ini atau yang ini? Ya kalau bisa Bu, kalau bisa yang ini, tapi ada isinya. Benar enggak?
Iya. Tapi maksudnya kalau kita kosong, saudara-saudara, hidup kita tidak akan berguna. Itu sebabnya saya percaya kita perlu memeriksa hidup kita. Hal-hal yang busuk diperbaiki. Ya, saya juga tiap hari berjuang. Aduh Tuhan, saya mau belajar jadi suami yang lebih baik, jadi ayah yang lebih baik, jadi teman yang lebih baik, jadi bawahan yang lebih baik. Saya mau belajar Tuhan. Ya, itu step pertama. Tapi kita tidak hanya mau sampai di situ menjadi pribadi yang baik. No, bukan itu tujuan Tuhan. Amin ya. Jadilah pribadi yang baik dan izinkan hidupmu dikuasai oleh Tuhan seperti ini. Sehingga nanti akan berguna, diminum oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain. Bukan hanya kita punya ya hidup-hidup tapi tidak dinikmati oleh orang. Saya percaya bukan itu tujuan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Benar. Kita mau dipakainya, kita mau diutusnya, kita mau melalui hidup kita banyak orang yang diinspirasi. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Tadi saya senang lagu yang Kuangkat Hatiku.